Film diawali dengan diperlihatkan seseorang di dalam mobil sedang memperhatikan seorang ibu dan anaknya. Dia adalah Will, ini orangnya, dimana itu adalah istri dan anaknya Will. Mereka sedang dalam sidang proses perceraian. Lalu Will datang ke sebuah perusahaan kereta api untuk bertemu dengan Frank. Frank adalah seorang masinis berpengalaman. Dia sudah bekerja menjadi masinis selama 28 tahun. Dan Will bekerja bersama Frank sebagai asistennya. Sementara itu di stasiun seorang penjaga menyuruh dua orang pekerja untuk memindahkan kereta ke jalur lainnya. Karena ada sebuah kereta lainnya yang isinya terdapat anak-anak sedang melakukan pembelajaran tentang kereta. Di sisi lain, Frank sedang mengarahkan Will untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi saat sedang melakukan pekerjaannya, ada seseorang menelpon dirinya. Dia adalah kakak dari sang istri, di mana ia memberitakan proses penceraian Will dengan istrinya. Lalu Will dan Frank berangkat ke salah satu stasiun untuk mengambil beberapa gerbong untuk dikirimkan. Terlihat dua orang penjaga tadi sedang memindahkan keretanya. Namun saat itu tuas relnya belum dipindahkan. Ia pun memutuskan untuk memindahkan tuas relnya sendirian. Sedangkan hal itu dilarang oleh temannya, karena hal itu sangat berbahaya dan beresiko. Dan benar saja, perlahan kereta itu mulai melaju dan semakin cepat, hingga membuat kedua penjaga itu tertinggal. Ini membuat kereta itu berjalan tanpa awak di dalamnya. Tidak ada pilihan lain selain melaporkannya kepada stasiun bernama Connie. Ini orangnya. Connie pun kaget dan langsung memarahi mereka berdua dan menyuruh mereka berdua untuk mengejar kereta itu. Setelah itu Connie menyuruh pegawainya untuk memindahkan kereta yang berisi anak-anak ke jalur lainnya. Lalu Connie langsung menyusun rencana untuk menghentikan kereta itu. Jika kereta itu tidak berhasil dihentikan oleh kedua orang tadi, lalu Connie menelpon Ned untuk keperluan kereta dan menghentikan kereta itu. Lalu Ned langsung bergegas ke sana. Di sisi lain, Frank dan Will sedang menceritakan dirinya masing-masing dengan menceritakan tentang keluarga dan hal lainnya. Setelah itu Connie kedatangan seorang penjaga keamanan kereta yang berisi anak-anak, dan Ned sampai di tempat yang ia tuju. Lalu Ned menunggu beberapa menit. Namun di sana tidak ada kereta yang lewat, tapi ada mobil yang diisi oleh dua penjaga tadi. Jadi kereta itu telah berjalan lebih cepat dari yang telah dipikirkan. Connie semakin panik dan langsung membuat strategi baru. Lalu terlihat kereta berisi anak-anak telah berhadapan-hadapan dengan kereta tanpa awak. Untung saja kereta berisi anak tersebut berhasil masuk ke jalur lainnya. Di tempat lain, Frank dan Will telah sampai di tempat yang ia tuju untuk mengambil beberapa gerbong pesanannya. Tak lama kemudian kerabat Will menelpon lagi untuk mengabarkan tentang perkembangan proses penceraian Will dengan istrinya, di mana hal itu membuat fokus Will terganggu dan mengakibatkan mereka membawa gerbong yang lebih banyak dari seharusnya. Di sisi lain, kereta tanpa awak terus melaju dengan kecepatan tinggi. Connie pun menelpon polisi untuk menjaga semua palang pintu. Sedangkan kedua penjaga tadi terus mengejar kereta tanpa awak tersebut. Namun mereka gagal mengejarnya. Di sisi lain, Frank dan Will mendapat masalah, di mana kereta yang mereka bawa telah berada di jalur yang sama dengan kereta tanpa awak. Dan mereka harus menambah kecepatan agar tidak bertabrakan dengan kereta tanpa awak. Berita kereta yang berjalan tanpa awak pun telah tersebar luas dan membuat ketua pengkereta apian menelpon Connie sebagai penanggung jawab.
Ternyata kereta tanpa awak itu membawa bahan kimia yang mudah terbakar. Jika kereta itu sampai tergelincir di daerah padat penduduk, maka dapat mengakibatkan banyak korban tewas. Di sisi lain, Connie menyarankan agar menggelincirkan kereta itu di tempat yang hanya ada ladang. Tetapi ketua pengkereta apian itu tidak setuju, karena akan mendapat kerugian yang banyak. Setelah itu mereka mengadakan rapat. Akhirnya mereka setuju untuk melakukan sebuah strategi untuk membawa kereta itu berhenti. Strategi itu dilakukan dengan cara memperlambat kecepatan kereta di depannya untuk menahan kereta tanpa awak tersebut. Dan juga seorang angkatan darat mencoba menaiki kereta tanpa awak tersebut dengan helikopter. Namun kereta tanpa awak itu semakin cepat dan tidak terkendali. Hal itu membuat seorang angkatan udara itu tergelincir dan cedera, dan juga membuat kereta di depannya tergelincir dan meledak. Di sisi lain, kereta Frank dan Will siap-siap bertabrakan jika tidak terlebih dahulu masuk ke jalur lainnya. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke jalur lainnya terlebih dahulu. Tetapi gerbong terakhir dari kereta Frank dan Will harus hancur karena ditabrak oleh kereta tanpa awak. Lalu Frank melihat ke arah kereta tanpa awak tersebut, dan Frank memiliki rencana untuk menghentikan kereta tanpa awak tersebut dengan cara menariknya dari belakang gerbong. Meskipun ia tahu kereta itu akan digelincirkan, namun Frank percaya bahwa tidak ada satu alat apapun yang bisa menggelincirkannya, kecuali tikungan tajam. Ternyata tikungan tajam tersebut akan dilalui oleh kereta tanpa awak tersebut. Kini Frank dan Will akan mengejar kereta tanpa awak tersebut. Hal itu membuat Connie terkejut, karena Connie baru tahu kalau kereta tanpa awak itu akan digelincirkan. Karena hal itu sudah terlambat, kini kereta tanpa awak itu pun telah masuk kawasan padat penduduk. Lalu Frank disambungkan telepon pada Kelvin. Kelvin sendiri adalah ketua pengkereta apian. Ini orangnya. Dan memang benar, penggelincaran kereta tanpa awak itu akan dilakukan sebelum masuk tikungan tajam. Jika kereta tanpa awak itu tergelincir di sana, maka akan menghasilkan kerugian yang sangat banyak. Namun Kelvin tidak percaya dan tetap pada rencananya. Tapi Frank dan Will tidak peduli, mereka sangat yakin dengan apa yang mereka lakukan. Mr. Galvin, this is Will Cole. I will fire you. Down. Well, maybe Like this job. Di sisi lain, kereta tanpa awak itu pun sudah semakin dekat dengan lokasi penggelinciran. Semua orang terlihat panik dan penasaran dengan apa yang terjadi dengan kereta tanpa awak tersebut. Di belakangnya, Frank dan Will masih mengejar kereta tanpa awak tersebut. Di sisi lain, kereta tanpa awak tersebut sudah sampai di tempat penggelinciran. Semua orang menyaksikannya, dan benar saja apa yang dikatakan Frank, kereta itu tidak tergelincir. Kini harapan satu-satunya mereka kereta Frank dan Will. Dan berita tersebut telah disaksikan oleh banyak orang, termasuk istrinya Will yang akan bercerai dengannya. Istrinya sangat khawatir dengan apa yang Will lakukan, dan juga anak dari Frank. Ternyata Ned dan beberapa polisi mengikuti kereta tersebut. Kini Frank dan Will dibantu oleh orang yang ahli dalam pengkereta apian. Orang itu memberitahu cara agar memperlambat kereta berawak tersebut. Ketika mereka telah terhubung, mereka harus terhubung dengan kereta tak berawak sebelum tikungan tajam. Kini Will keluar dan membantu Frank. Situasi semakin menegangkan, orang-orang menyaksikan melalui televisi. Karena gerbong paling belakangnya hancur, hal itu membuat Will kesulitan untuk menyambungkan kaitannya ke gerbong keretanya. Tapi ia terus berusaha sampai akhirnya kereta mereka pun berhasil tersambung. Namun pengaitnya terjatuh dan belum terkunci. Akhirnya Will pun memutuskan untuk turun dan mengaitkannya. Sampai akhirnya kaki Will terkena tusukan pengaitnya. Hal itu membuat Will terjatuh. Karena itu istrinya Will sangat khawatir dengannya. Untung saja Will berhasil selamat dan masuk ke dalam gerbong. Ia sangat kesakitan dan mulai menutupi lukanya. Kini tugas Frank adalah memperlambat kereta tersebut dengan arahan Connie. Sialnya kereta berawak itu sulit dihentikan, dan Frank harus berjalan ke depan untuk memutar rem manualnya. Connie?
Let him know. You're running the block out, doesn't matter. Kereta mereka pun semakin dekat dengan tikungan yang dapat membuat kereta itu tergelincir. Jika kereta itu tergelincir, maka akan membuat tempat penyimpanan bensin di sana meledak. Lalu saat di tikungan tersebut, Will diarahkan oleh Frank menggunakan rem yang satunya. Beruntung mereka berhasil melewati tikungan tersebut berkat arahan dari Frank. Dan orang-orang terlihat senang karena kereta itu berhasil melewati tikungan tersebut. Lalu di suatu gerbong, Frank tidak bisa melewatinya karena ada penghalang dan Frank harus berhenti di situ. Beruntung Ned datang dan langsung menyuruh Will melompat ke mobilnya. Will yang kakinya sedang cedera, ia pun memberanikan diri untuk melompat dan ia pun berhasil. Lalu Ned langsung membawa Will ke depan agar Will dapat masuk ke ruangan masinis. Lalu sesampainya di depan, Will langsung memberanikan diri untuk melompat dan masuk ke dalam kereta. Dan Will pun berhasil. Terlihat semua orang pun bahagia. Dan kereta itu pun berhasil dihentikan dengan selamat. Setelah itu Will turun dan dihampiri oleh istri dan anak-anaknya. Mungkin perceraian mereka tidak jadi dilanjutkan. Lalu Will dan Frank diberikan penghargaan. Dan Frank dipromosikan dan sudah pensiun dengan bahagia. Will melanjutkan pernikahannya dan telah memiliki 2 orang anak. Connie mendapat promosi menjadi wakil presiden perusahaan. 2 orang pekerja tadi kini sudah tidak bekerja lagi di perkeretaapian. Dan mereka bekerja di toko makanan cepat saji. Dan film pun selesai.